Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Lutfianisa dengan NPM 19110600343 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Biologi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi, yaitu dengan dosen pengampu Bu Aryani Dwi Kesumawardani MPD. Saya akan menjelaskan tentang koevolusi. Koevolusi itu tersebut memiliki arti, yaitu perubahan objek biologis yang dipicu oleh perubahan objek yang berkerabat. Koevolusi dapat berlangsung pada banyak tingkat biologis, bisa jadi semikroskopis, mutasi-mutasi berkolerasi antar asam amino pada protein, atau semakroskopik, sifat-sifat berkovariasi antar spesies-spesies berbeda dalam suatu lingkungan. Koevolusi berbagai spesies mencakup evolusi dari suatu inang dengan parasitnya, atau koevolusi inang parasit, dan contoh-contoh mutualisme yang berevolusi seiring berjalannya waktu. Evolusi sebagai proses atau respon terhadap faktor abiotik seperti perubahan iklim bukanlah koevolusi biologis, atau sebab iklim tidak hidup dan tidak berevolusi biologis. Koevolusi antar pasangan-pasangan entitatis ada, seperti antara predator dan mangsa. Inang dan simbion mungkin berevolusi merespons sejumlah spesies lain, yang masing-masing juga berevolusi merespons suatu kelompok spesies. Situasi ini sering disebut sebagai koevolusi difuse. Selanjutnya, koevolusi model. Satu model koevolusi adalah hipotesis Leigh-Van Valen yang menyatakan bahwa untuk suatu sistem evolusi dituntut perkembangan berkelanjutan semata-mata untuk menjaga fitnessnya terhadap sistem-sistem yang ikut berevolusi. Mempertegas peran penting konflik seksual, Thierry Lode menjelaskan peran interaksi antagonis dalam evolusi, memunculkan suatu konsep koevolusi antagonis. Strategi pencabangan koevolusi untuk dinamika populasi aseksual di lingkungan yang sumber dayanya terbatas telah dimodelkan dengan menggunakan persamaan Lotka-Volterra yang diperluas. Selanjutnya, contoh spesifik dari koevolusi. Yang pertama, hummingbird dan bunga ornithopilus. Hummingbird dan bunga ornithopilus atau diserbuk burung telah berevolusi menghasilkan hubungan mutualisme. Bunga mempunyai nektar yang cocok sebagai makanan burung. Warnanya cocok bagi pandangan burung dan bentuk mereka cocok dengan paruh burung. Waktu berbunga juga ternyata bersamaan dengan breeding season atau burung hummingbird. Bunga telah berkonvergensi untuk mengambil keuntungan dari burung-burung yang mirip. Bunga berkompetisi mendapatkan penyerbuk dan adaptasi mengurangi efek yang tak menguntungkan bagi kompetisi ini. Bunga yang diserbuk burung biasanya memiliki volume madu yang lebih tinggi dan lebih tinggi pula produksi gulanya dibanding diserbuk serangga. Ini akan mencakupi kebutuhan burung akan energi yang tinggi, yang merupakan determinan paling utama dalam pemilihan bunga mereka. Mengikuti breeding season, beberapa spesies hummingbird muncul di lokasi-lokasi yang sama di Amerika Utara, dan beberapa bunga hummingbird juga mekar bersamaan di habitat-habitat ini. Bunga-bunga ini tampaknya telah terkonvergensi, membentuk warna dan morfologi yang sama. Perbedaan panjang dan lekukan dari tabung-tabung mahkota dapat mempengaruhi efisiensi ekstrasi pada spesies hummingbird dalam hubungannya dengan perbedaan morfologi paruh. Bunga-bunga ini dalam hubungannya dengan perbedaan morfologi paruh yang tubular memaksa burung mengarahkan paruhnya secara khusus sewaktu mencari bunga, terutama ketika paruh
dan mahkota bunga sama-sama melengkung. Ini juga memungkinkan tanaman menempatkan polen pada bagian tertentu dari tubuh burung dan membuka terjadinya beragam koadaptasi morfologis. Yang kedua ada anggrek angraecoid dan ngengat Afrika. Anggrek angraecoid orchids dan ngengat Afrika berkoevolusi sebab ngengat tergantung pada bunga untuk memperoleh nektar dan bunga tergantung pada ngengat untuk menyebarkan polen agar mereka dapat bereproduksi. Koevolusi telah menghasilkan bunga yang dalam dan ngengat dalam proboscis panjang. Yang ketiga, swallowtail dan fringet ru dunia lama. Contohnya adalah ulat atau larva. Swallowtail dunia lama atau disebut Papilio macaon yang hidup di tanaman fringet reu. Rute menghasilkan minyak eterik yang menolak serangga pemakan tanaman. Ulat swallowtail ini dunia lama mengembangkan resistensi terhadap zat beracun sehingga mengurangi kompetensi dengan serangga pemakan tanaman lain. Yang keempat ada ular garter dan kadal salamander berkulit kasar. Satu contoh koevolusi antara spesies predator dan mangsa ialah kadal salamander berkulit kasar dan ular garter atau Tamponopis sirtalis. Kadal ini menghasilkan neurotaksin kuat yang terkonsentrasi di kulitnya. Ular garter ini telah berevolusi sehingga resistensi terhadap toksin ini melalui serangkaian mutasi genetik dan memangsa kadal lain. Hubungan antara hewan-hewan ini menghasilkan suatu perlombaan senjata evolusi yang menaikkan kadar toksin pada kadal hingga ke tingkat ekstrim. Ini adalah contoh keevolusi sebab kedua organisme itu harus berubah agar mendapatkan peluang survive yang lebih baik. Selanjutnya yang kelima ada California bouquet dan pollinator. Ketika sarang dihuni spesies lebah yang belum berkeevolusi dengan bouquet California, terlihat adanya kepekaan terhadap acetylcholine, racun saraf yang ada pada nektarnya. Kepekaan ini diduga hanya ada pada lebah madu dan serangga lain yang tak berkeevolusi dengan Californica. Selanjutnya ada semut akasia dan tanaman akasia bullhorn. Semut akasia itu melindungi akasia bullhorn dari serangga pemangsa dan tanaman-tanaman yang lain yang bersaing memperebutkan cahaya. Sedang sang pohon memberikan makanan dan tempat berlindung pada semut larvanya. Namun demikian beberapa spesies semut dapat mengeksploitasi tanaman tanpa memberi ganti manfaat, sehingga untuk mereka diberi nama-nama berarti penipu, pengeksploitasi, perampok, dan pengemis. Walaupun semut penipu cukup merusak organ reproduksi pohon, pengaruh keseluruhan mereka pada fitness inang sulit untuk diramalkan dan tidak selalu harus negatif. Yang terakhir ada ngengat yucca dan tanaman yucca. Dalam hubungan simbiosis mutualisme ini, tanaman yucca atau Yucca whippley atau diploninasi secara eksklusif oleh Tigeticula maculata, satu spesies yang ngengat yucca yang pada gilirannya akan mengandalkan tanaman yucca untuk survive. Ngengat yucca cenderung mengunjungi bunga-bunga dari hanya satu spesies tanaman yucca saja. Pada bunga, ngengat memakan biji tanaman, sambil di saat yang sama mengumpulkan polen yang pada bagian-bagian mulutnya yang khas. Polen ini sangat lengket sehingga tetap menempel di bagian mulut ketika ngengat berpindah ke bunga selanjutnya. Tanaman yucca juga memberi tempat bagi ngengat untuk meletakkan telur jauh di dalam di mana mereka terlindung dari predator. Adaptasi yang terlihat kedua spesies menunjukkan karakteristik
koevolusi sebab spesies telah berevolusi menciptakan saling ketergantungan. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.